Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Aginafsatul Unaizah, nomor induk mahasiswa 193320002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan melakukan observasi di salah satu amal usaha Muhammadiyah yang terletak di Ponorogo. Amal usaha Muhammadiyah sendiri merupakan salah satu usaha yang dibangun oleh persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuannya, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Salah satu macam dari amal usaha Muhammadiyah adalah di bidang pendidikan. Kali ini saya akan melakukan observasi di salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang berada di Ponorogo, yakni SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. SDMT Ponorogo terletak di Jalan Jagadan nomor 14, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Kurang lebih 2 km ke arah timur dari pusat kota Ponorogo. Secara geografis, lokasi SDMT sangatlah mendukung karena berdekatan dengan kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan beberapa instansi pemerintah lainnya. Selain itu, SDMT berada pada bilangan Jalan Lejen Suprapto, yaitu di sebelah selatan Pasar Pon Ponorogo. SDMT juga berada di area yang relatif aman dari potensi-potensi yang memungkinkan bisa mendatangkan gangguan pada aktivitas belajar siswa seperti terminal, area latihan pesawat, dan lain sebagainya. Tujuan didirikannya SDMT Ponorogo yang pertama, terwujudnya lulusan yang memiliki kesadaran beribadah, mengamalkan nilai-nilai agama, mencintai ilmu dan percaya diri dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, terbangunnya mutu layanan kependidikan yang prima yang didukung sumber daya memadai dan sistem pengelolaan profesional. Yang ketiga, terbangunnya jaringan kerja dengan berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pendirian SDMT. SDMT berdiri pada tahun 2003. Sebelum SDMT berdiri, di tempat yang sama juga berdiri MIM Ronowijayan. Namun karena MIM Ronowijayan kurang diminati, maka masyarakat sekitar berinisiatif untuk mendirikan SD yang dinamakan SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo atau yang sering disingkat dengan SDMT. Adapun pendirian SDMT dimotori oleh 9 orang, yaitu Bapak Rudianto MPD, Bapak Supriyanto, Bapak Haji Suyitno, Bapak Sultan MSI, Bapak Sunyoto, Bapak Herianto, Ibu Komariah, Bapak Baidowi, dan Bapak Wahid Masruri. Pada periode pertama, yaitu pada tahun 2003 sampai 2007, dan periode kedua pada tahun 2007 sampai 2011, SDMT dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Rudianto MPD, kemudian dilanjutkan satu periode oleh Bapak Aziz Iwan Mutakin ST pada tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2015 sampai 2019 dilanjutkan oleh Bapak Imam Syaiful Bahri MPD. Di tahun pertama, siswa SDMT hanya 9 anak. Namun, dari tahun ke tahun, jumlah siswa terus meningkat sehingga di tahun 2016 bisa mencapai 759 siswa. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas, SDMT hanya membatasi jumlah siswa sekitar 750-an siswa atau perangkatan dengan jumlah 130 siswa yang dikelompokkan menjadi 5 rombel tiap angkatan dengan 25-26 siswa tiap kelas. Berikut adalah visi dan misi SDMT. Adapun visi SDMT adalah terwujudnya SDMT sebagai pusat pendidikan dasar yang terdepan dalam mengembangkan pendidikan berbasis tauhid dan life skill. Sedangkan misi SDMT yang pertama, membentuk kepribadian siswa berdasar nilai Islam kemuhammadiyahan melalui proses pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri yang simultan. Yang kedua, meningkatkan mutu layanan kependidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah baik program, sarana prasarana, maupun keuangan secara profesional. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Berikut adalah logo SDMT Ponorogo. Logo SDMT bermakna bahwa SDMT merupakan lembaga pendidikan dasar karena terdapat warna dasar yaitu biru, kuning, dan merah yang ramah anak. Ditujukan dengan gambar 3 anak yang bergandengan, yang dikembangkan berbasis pendidikan Islam Muhammadiyah karena adanya logo Dikdasmen Muhammadiyah. Adapun fasilitas di SDMT Ponorogo adalah aula, perpustakaan, koperasi dan kantin, lingkungan kondusif,
lapangan luas, ruang komputer, front office, dan perangkat makan siang. Yang pertama, aula. Aula SDMT berada di lantai 2 dengan luas 12 kali 22 meter, ditambah balkon pada lantai 3-nya yang dapat menampung 700 lebih jamaah sholat dan 400 peserta rapat. 2. Perpustakaan. Perpustakaan SDMT menyediakan ratusan judul buku pelajaran yang layak dibaca oleh anak-anak. Yang ketiga, koperasi dan kantin. Koperasi siswa menyediakan buku tulis, alat tulis, seragam, kaos olahraga, atribut, buku paket, dan sejumlah kebutuhan siswa lainnya. Sedangkan kantin menyediakan jajanan sehat dan minuman harian. 4. Lingkungan kondusif. Selain lokasi strategis, komplek SDMT terletak di Kelurahan Ranuwijaya di Jalan Jagadan yang relatif terhindar dari pusat-pusat keramaian seperti jalan protokol dan lain sebagainya. 5. Lapangan luas. Lapangan SDMT memiliki luas lebih dari 700 meter persegi. Yang keenam, ruang komputer. Sepaket perangkat komputer dilengkapi dengan LED dan audio yang terinstalasi guna mendukung pembelajaran TIK. Yang ketujuh ada front office, merupakan ruang terdepan SDMT yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas guna melayani tamu dan keperluan wali murid secara lebih responsif. Dan yang terakhir ada perangkat makan siang. Di SDMT terdapat kegiatan makan siang, dan selain itu, kegiatan ini ditunjang dengan sejumlah peralatan mulai dari wastafel cuci piring, rak piring, hingga meja prasmanan. Target mutu lulusan SDMT Ponorogo. 1. Memiliki kesadaran menjalankan ibadah dan berkepribadian Islami. 2. Mampu membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan lancar. 3. Tumbuh semangat belajar dan menuntut ilmu serta mengenal potensi dirinya. 4. Menguasai dasar bahasa Arab Inggris secara memadai dan diterima di SMP atau MTS atau pesantren. Yang kelima, lulus UN dengan nilai optimal. SD Muhammadiyah Terpadu atau SDMT Ponorogo terus melakukan upaya pengembangan dan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Hal itu dilakukan karena semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SDMT. Dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, SDMT terus berbenah dari segi sarana prasarana maupun SDM-nya. Terbukti dari gedung aula yang terletak di lantai 2 sudah mencapai 95% pengerjaan. Tak hanya itu, gedung Fahrudin bagian belakang juga direncanakan akan direnovasi agar semakin nyaman digunakan untuk kegiatan belajar siswa. Ruang kelas berjumlah 30 ruang mampu menampung 759 siswa mulai dari lantai 1 hingga lantai 3. Selain itu, juga terdapat 19 ruang seperti ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, laboratorium komputer, lapangan olahraga, koperasi, perpustakaan, hingga UKS. Uniknya dari SDMT ini adalah ruang guru di SDMT tidak berada pada satu tempat, namun tersebar di beberapa titik. Penempatan yang terpisah tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam memantau siswa, sehingga mempermudah komunikasi antara wali kelas dan siswa. Tak hanya berbenah dari segi sarana dan prasarana, SDMT juga terus mengembangkan sisi akademik maupun non-akademik siswa. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya prestasi yang diraih siswa dari berbagai kejuaraan. Dari segi non-akademik, SDMT memiliki lebih dari 10 kegiatan ekstrakurikuler, seperti tahfidz dan tartil, dai, tapak suci, futsal, renang, English Club, ekstra bahasa Arab, robotik, jurnalistik, orkestra biola, drum band, dan masih banyak lagi. Ini merupakan wujud membangun sekolah Muhammadiyah yang berkemajuan, imbang antara fasilitas dan kualitas pendidikan yang ada di SDMT. Diharapkan SDMT akan menghasilkan lulusan yang mampu menjadi teladan di luar, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, serta agamanya dengan bekal dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itulah SDMT dengan tekad kuat mengusung visi tauhid dan life skill. Sekian observasi dari saya. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.